Penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Etiologi dari penyakit jantung koroner ini ada beragam. Meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol dan diabetes, kemudian ada kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri, sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner antara lain nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, ke rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, menjalar ke punggung, kemudian perut sisi kiri, sehingga sering dianggap mah. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebut dengan angina yang dapat bertahan selama beberapa menit. Jika plak belum menyumbat arteri koroner secara total, maka angina akan mereda dengan sendirinya. Jika angina bertahan terus-menerus, maka segera bawa diri ke dokter. Kemudian manifestasi klinis yang kedua adalah keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Dan manifestasi klinis yang ketiga adalah irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Bahkan bisa menyebabkan henti jantung atau sudden cardiac arrest yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner meliputi usia lanjut, kemudian apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, maka resiko PJK akan meningkat. Kemudian merokok, kemudian memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kadar lemak darah yang tinggi, serta memiliki trauma mental atau stres psikologis berat jangka waktu panjang. Diagnosis penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit ini meliputi: yang pertama ada elektrokardiografi atau EKG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan ekokardiografi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan berefek pada fungsi jantung. Penyakit ini merupakan penyebab nomor 1 dari serangan jantung, di mana pada beberapa orang dapat menyebabkan kematian. Penyempitan pada pembuluh darah koroner membuat darah tidak dapat diantar menuju otot jantung dengan semestinya. Berikut beberapa tips berguna untuk mencegah penyakit jantung koroner. Yang pertama, tentu terapkan pola hidup yang sehat. Berhenti merokok, hindari stres, olahraga teratur, serta konsumsi antioksidan. Penyakit jantung koroner yang tidak tertangani dapat memicu sejumlah komplikasi seperti angina pectoris atau nyeri dada yang disebabkan oleh penyempitan arteri. Kemudian yang kedua, serangan jantung. Komplikasi ini terjadi bila arteri tersumbat sepenuhnya. Oke, sekian dulu ya video pembelajaran hari ini. Semangat terus dalam belajar.